Gimana kabar nenek hari ini? Tadi malam saya pusing, Sus. Masih pusing ya, Nek ya? Iya, sekarang masih agak sedikit pusing sih, Sus. Lututnya gimana, Nek? Ya, seperti biasa lah, Sus. Kalau misalnya dari duduknya, kalau berdiri, nah itu udah sakit tuh, Sus. Masih sakit ya, Nek ya? Nah, kita coba cek tensi dulu ya, Nek ya? Iya, Sus. Kita cek tensi dulu ya, Nek ya? Kemarin tensinya nenek ingat nggak, Nek, berapa? Kemarin nenek ingat nggak, Nek, tensi nenek berapa? 150 lah saya, Sus. 150 ya? Iya. Kita cek lagi ya, Nek ya? Iya. Berapa, Iya. Sus, tensi saya, Sus? Masih tinggi ya, Nek ya? 150 juga, 150 per 110. Tinggi ya, Masih Sus. tinggi ya, Nek ya? Nek juga masih pusing ya? Iya, masih pusing. Obatnya ada diminum? Udah, Sus. Nah, Nek, kemarin kan sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan berdiskusi tentang masalah yang harus kita atasi terlebih dahulu. Nah, kemarin kan kita sudah berbincang-bincang nih, Nek, dan saya juga sudah memeriksa dan dari data-data yang saya dapatkan dari nenek kemarin, maka saya mengangkat dua masalah. Masalah yang pertama itu adalah ketidakefektifan manajemen kesehatan pada keluarga nenek dengan hipertensi. Iya, Sus. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Karena semalam nenek mengatakan kalau nenek belum mengetahui apa itu hipertensi, apa penyebabnya, apa tanda gejalanya, pengobatannya, dan perawatannya. Nah, maka dari itu saya mengangkat masalah ketidakefektifan manajemen kesehatan pada keluarga nenek. Nah, yang kedua, saya mengangkat masalah resiko gangguan kemampuan untuk melakukan perawatan pada nenek. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Karena kan kemarin nenek mengatakan lutut masih sakit. Iya, sekarang ini sakit. Masih sakit ya. Terus juga nenek susah kalau mau kamar mandi, mau berjalan. Pokoknya mau melakukan apapun nenek susah. Mau jangankan bergerak mandi aja susah ya, Nek ya. Susah. Dan makanya saya mengangkat risiko gangguan kemampuan untuk melakukan perawatan. Nah, kita bahas yang masalah pertama dulu ya, Nek ya. Iya, Nah, ini di sini tentang hipertensi ya, Sus. iya, yang tadi hipertensi tadi. Nah, di sini kan, Nek, ada beberapa poin. Nah, nanti sebelum saya bertanya pada nenek, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, kita masuk yang pertama ya, Nek ya. Iya, Sus. Yang pertama itu ada sifat masalah. Sifat masalah yang nenek alami saat ini. Di sini ada aktual, risiko, potensial. Apa tuh, Sus? Nah, kalau aktual itu nenek sudah merasakannya, sudah terjadi saat ini. Kalau risiko, dia masih tampak tandanya saja, tapi belum muncul penyakitnya, gitu, seperti itu. Nah, kalau potensial belum terjadi keduanya. Nah, menurut nenek, masalah yang ini merupakan masalah yang mana? Aktual, risiko, atau potensial? Kalau hipertensi saya udah punya hipertensi ya, Sus. Udah lama saya punya hipertensi. Jadi itu saya udah merasakannya, Sus. Nah, berarti menurut nenek ini masuk ke masalah aktual ya, Nek ya? Oke, aktual. Nah, yang kedua ada kemungkinan masalah dapat diubah. Nah, di sini maksudnya adalah masalah yang nenek alami itu bisa kita ubah, maksudnya bisa kita
perbaiki itu apakah dengan mudah, apakah sedang-sedang saja, atau tidak dapat kita ubah sama sekali? Menurut saya ini dapat diubah sus. Ya dapat Karena diubah. kan saya juga udah biasa obat juga sama. Iya. Nenek juga udah rutin minum obat ya. Iya. Nah, yang ketiga itu ada potensi masalah untuk dicegah. Nah, menurut nenek, masalah yang nenek rasakan saat ini apakah dapat dicegah dengan mudah? Apakah cukup dapat diubah atau tidak cukup untuk dicegah atau tidak dapat dicegah sama sekali? Potensi ini dapat dicegah dengan mudah sus. Dapat. Jadi menurut nenek potensi masalahnya ini dapat dicegah ya Nek ya. Dapat dicegah. Nah, yang keempat yaitu adalah menonjolnya masalah. Nah, di sini ada penilaiannya Nek. Yang pertama, masalah berat dan harus ditangani. Nah, berarti nenek merasakan masalah ini berat dan harus segera kita tangani atau kita atasi. Yang kedua itu ada masalah tapi tidak perlu ditangani. Nah, menurut jadi nenek merasakan suatu masalah tapi menurut nenek ini tidak perlu cepatlah untuk kita tangani. Nah, yang ketiga itu masalah tidak dirasakan. Nah, menurut nenek poin yang keempat ini nilainya berapa? Potensi ini masalah berat ya sus ya. Itu buat saya pusing. Iya. Berarti jadi harus cepat ditangani gitu sus potensi saya ini. Begitu ya Nek ya. Berarti menurut nenek masalah ini berat dan harus segera ditangani. Oke. Nah, Nek, kita sudah selesai mendiskusikan masalah yang pertama ya Nek ya. Kita masuk ke masalah yang kedua. Nah, Nek, di sini ada sama seperti tadi ya Nek ya. Di sini masalahnya kan risiko gangguan kemampuan untuk melakukan perawatan pada nenek. Nah, yang pertama tadi ada aktual, risiko, potensial. Masih ingat nih apa itu aktual, risiko, potensial? Aktual yang udah terjadi sama saya. Iya. Sudah terjadi. Kalau misalnya sakit, tadi suster bilang itu kemampuan untuk perawatan kayak kaki saya, lutut saya sakitnya sus. Lutut saya sakit ini udah saya rasakan lah sus. Udah nenek rasakan ya. Udah terjadi sama saya. Berarti aktual ya Nek ya. Nah, lalu yang kedua, kemungkinan masalah dapat diubah. Menurut nenek ini bisa nggak kita ubah atau kita atasi gitu? Apakah kita dapat mengubahnya dengan mudah ataukah sedang-sedang saja atau tidak dapat kita ubah? Menurut saya sus, sakit saya ini bisa atau enggak lah diubah sus. Antara bisa diubah atau enggak bisa diubah. Berarti sebagian ya Nek ya. Sebagian tuh ya sus. Sebagian. Nah, yang ketiga, potensi masalah untuk dicegah. Tadi skalanya ada 3, ada tinggi, cukup, dan rendah. Nah, menurut nenek masalah yang ini yang masuk yang mana skalanya? Ini apakah sakit lutut nenek ini bisa kita cegah atau tidak bisa kita cegah, atau bisa mungkin tidak cepat lah gitu? Ini bisa dicegah ya sus, seperti suster bilang tadi, ini mungkin bisa dicegah tapi mungkin nggak cepat ya. Berarti menurut nenek kira-kira itu masuk yang mana? Misalnya ini itu cukup ya sus ya. Cukup ya. Iya. Oke. Nah, nomor 4, menonjolnya masalah. Nah, ini di sini ada skalanya ada 3. Menurut nenek ini yang mana? Apakah masalahnya berat dan harus ditangani, atau ada masalah tapi tidak perlu ditangani, atau masalahnya tidak dirasakan? Ini masalah berat juga ya sus ya, harus ditangani gitu. Harus ditangani. Soalnya kan saya juga susah tuh jalan, mau kerja juga susah ya. Oke. Nah, kita sudah selesai
Nih ya, Nek, men-scoring namanya nih ya, Nek. Men-scoring masalah-masalah yang kita temukan. Nah, nanti kita hitung. Setelah kita hitung, maka nilai yang tertinggi itulah masalah yang pertama kita atasi terlebih dahulu. Nah, Nek, ini kan kita sudah menghitung ya, Nek ya. Nah, untuk masalah yang pertama, ketidakefektifan manajemen kesehatan pada keluarga nenek dengan hipertensi, itu kita dapatkan total nilainya adalah 8. Nah, untuk risiko gangguan kemampuan untuk melakukan perawatan, nah ini setelah kita total dapatnya adalah 20/3 atau 6,67. 6,6 ya. Iya, 6,6. Nah, seperti yang kita lihat, maka masalah utama yang kita cari solusi, yang harus kita atasi, yang kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu adalah masalah ketidakefektifan manajemen kesehatan pada keluarga nenek dengan hipertensi. Nah, bagaimana nih? Apakah nenek sudah sepakat? Sudah sepakat ya, Sus. Oke, baiklah Nek, mungkin itu saja untuk hari ini. Nah, besok kira-kira nenek bisa jam berapa? Sekitar jam 10 lah, Sus. Jam 10 ya, Nek ya. Nah, besok jam 10 saya akan datang lagi ke rumah nenek, dan kita akan mendiskusikan dan merencanakan apa-apa saja yang akan kita lakukan untuk mengatasi masalah yang nenek alami saat ini ya, Nek ya. Nah, sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin nenek tanyakan? Tidak ada ya, Sus. Tidak ada ya. Tidak ada. Oke, baiklah Nek, kalau begitu saya pamit dulu ya, Nek ya. Assalamualaikum. Salam.